Halo semuanya, saya Nina. Saya dari Indonesia. Jadi sebelum berbicara tentang sampah plastik impor, saya ingin bertanya kepada Anda. Tahukah Anda apa yang terjadi pada sampah Anda setelah Anda membawanya ke tempat sampah? Anda tak tahu? Biarkan aku beritahu Anda. Jadi sampahmu bisa saja dibuang dan dibakar di halaman depan rumah warga di Desa Bangun. Desa yang terletak 20 menit dari rumah saya di Jawa Timur, Indonesia. Seperti yang Anda lihat di video, sampah plastik diselundupkan di dalam bal kertas kiriman yang diimpor oleh pabrik kertas Indonesia. Setiap tahun, Indonesia mengimpor lebih dari 3 juta ton limbah kertas untuk industri kertas dalam negeri. Itu bisa membawa hingga 900.000 ton kontaminan kotor, termasuk plastik yang didapat daur ulang. Indonesia telah mengimpor limbah kertas sejak tahun 1980-an karena pabrik kertas kita membutuhkan pasokan limbah kertas secara teratur. Limbah kertas domestik tidak dapat memenuhi permintaan karena kurangnya sistem pengumpulan sampah. Kami tidak memiliki kebijakan pemisahan sampah. Sejak Cina melarang impor limbah bekas pada 2018, pengiriman limbah kertas ke Indonesia meningkat hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu datang dari Italia, Inggris, Kanada, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Lebih banyak sampah dibuang dan dibakar di halaman depan orang, lahan pertanian, pinggir jalan, dan di sepanjang tepi sungai. Orang-orang di Desa Bangun mengumpulkan dan memilah sampah plastik daur ulang dan menjualnya ke pabrik daur ulang plastik. Tapi sampah plastik yang tidak bisa daur ulang dijual ke Davel sebagai bahan bakar. Kalian semua pasti tahu bahwa membakar sampah plastik bisa melepaskan gas rumah kaca dan racun dioksin. Tapi orang di sana tidak tahu efek berbahaya dari pembakaran plastik. Jadi mereka terus membakarnya. Abu beracun akan jatuh ke tanah, di mana ayam kampung memakannya. Telur ayam di Desa Bangun tercemar dioksin. Ini melebihi tingkat aman dioksin di dalam telur. Daur ulang plastik dimulai dengan memotong sampah plastik menjadi potongan kecil, kemudian dicuci dengan air sungai atau air limbah, dan kemudian air limbah yang diolah dibuang langsung ke sungai. Kita akan melihat jutaan partikel mikroplastik di sungai. Mikroplastik akan menyerap polutan seperti limbah industri, pestisida, logam berat, dan deterjen. Ikan di sungai memakan plankton yang berukuran sama dengan mikroplastik. 80% ikan di sungai berantas menelan mikroplastik di dalam perutnya. Jika kita makan ikan yang terkontaminasi mikroplastik dalam jangka panjang, kita bisa mendapatkan kesehatan yang serius. Kita bisa mendapatkan dampak kesehatan yang serius seperti gangguan hormon, kanker, dan bahkan cacat lahir. Untuk mencegah dampak pencemaran yang lebih buruk Desa Bangun dan Sungai Berantas, saya dan tim saya, River Warrior, berlayar menyusuri sungai dan memantau kemakmuran pabrik kertas dan pabrik daur ulang plastik di sepanjang sungai. Kami memantau kualitas air dan menemukan bahwa semua sampel air dan air limbah yang kami kumpulkan dari Sungai Berantas mengandung mikroplastik. Ini berarti mikroplastik mencemari sumber air minum untuk lebih dari 6 juta orang yang tinggal di lihir pabrik. Indonesia kekurangan layanan pengelolaan sampah yang layak. 60% sampah rumah tangga tidak dikelola dengan baik. Masih banyak masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai dan tidak pernah
peduli bahwa itu akan mencemari lingkungan. Jadi pada 2019 saya menulis surat kepada Presiden Donald Trump dari Amerika untuk berhenti bersampah plastik ke Indonesia dan mendaur ulang sampah mereka sendiri. Ini adalah video dengan tim saya. Dan kemudian saya menulis lagi pada bulan Maret 2021 kepada Presiden Joe Biden. Dan terakhir, ekspor limbah kertas Amerika turun sekitar 50%. Dari 900.000 ton pada 2018 menjadi 400.000 ton pada 2020. Belanda dan negara maju lainnya memiliki fasilitas yang lebih baik untuk mendaur ulang sampah plastik. Tolong jangan tambah lagi masalah sampah di Indonesia. Daur ulang itu kotor dan mahal. Pengekspor sampah ke negara kita harus bertanggung jawab untuk membersihkan tempat pembuangan sampah di desa dan di tepi sungai. Karena sampah plastik Anda tidak didaur ulang dengan cara yang aman di sini. Sampah plastik mencemari lingkungan di negaraku. Saya khawatir tentang lingkungan saya di masa depan. Berapa banyak yang akan lebih buruk? Saat ini, lingkungan kita sudah sangat tercemar oleh plastik. Dan mikroplastik sudah mencemari tubuh kita. Mikroplastik ada di dalam tubuh kita. Jika Anda terus mengekspor sampah plastik Anda ke Indonesia, maka Anda mencemari lingkungan saya. Saya dan banyak anak di Indonesia tidak akan hidup dan tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat. Banyak anak-anak akan sakit karena pembuangan dan pembakaran polusi plastik. Sebagai anak, kita memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Jadi generasi sekarang tidak boleh mencuri hak-hak dasar kita dan membahayakan kehidupan generasi berikutnya. Negara maju harus melarang ekspor sampah plastik ke Indonesia karena kita tidak menambah beban untuk menangani masalah sampah kita sendiri. Jadi tolong jangan menambah beban kami. Di Indonesia bukan tempat pembuangan sampah global. Jadi tolong hentikan ekspor sampah plastik ke Indonesia. Dan tolong bantu saya untuk mewujudkan impian saya. Hidup di lingkungan yang aman, bersih, dan sehat dan bebas dari polusi plastik. Terima kasih atas perhatian Anda.